lagi bersama saya Willy Iskandar di Neighborhood Storyteller. Kesempatan kali ini saya akan menyajikan cerita mengenai saya kuliah sampai dengan saya lulus kuliah. Mungkin ada beberapa cerita yang cukup menarik dan sedikit menyedihkan. Semoga bisa membuat kalian terhibur. Selamat menyaksikan. Lanjut ketika kuliah, sama seperti pada masa SMA saya hanya diberi dua pilihan untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu Universitas Macung atau Universitas Ciputra. Karena bosan di Malang, saya pun memilih untuk melanjutkan pendidikan saya di Universitas Ciputra, Surabaya. Saat pertama kali saya pindah ke Surabaya, saya merasa bingung sekali. Meskipun di Malang saya sudah dibiasakan untuk hidup mandiri atau ngekos, tapi kehidupan anak kuliah itu sangat berbeda dengan kehidupan anak SMA. Kehidupan anak kuliah sangat-sangat bebas. Kita tidak ada limit sama sekali. Harus pintar-pintar menjaga diri. Ya, kebetulan waktu itu saya having fun all the time. Ya, silakan kalian mengartikan sendiri having fun itu ya. Pernah waktu itu saat kuliah, saya, Marwan dan adiknya ingin membeli pecel ambulan. Orang Surabaya pasti tahu ini di mana. Kalau nggak salah sih di dekat ITC. Malam hari itu jalanan licin karena gerimis. Saya berangkat dari Citraland menuju ke pecel ambulans. Kalau kalian tahu di daerah Citraland pasti ada yang namanya Belalai. Ini adalah tempat dengan jalan yang berbentuk es, dengan tikungan yang cukup tajam. Waktu itu saya merasa mobil sedikit oleng dan saya memutuskan untuk menarik handbrake mobil. Tapi yang terjadi, mobil tersebut malah selip atau tergelincir dan terbalik masuk ke dalam selokan. Selokannya cukup besar sehingga mobil bisa masuk semuanya. Kita pun harus keluar melalui jendela sisi penumpang. Satu hal yang saya syukuri adalah kami semua selamat, tidak ada cedera serius sama sekali. Oh iya, waktu itu saya punya handphone BlackBerry Bold. Handphone ini merupakan flagship pada saat itu. Baru usia 4-5 hari tapi harus rusak terendam air pada saat kecelakaan ini. Hahaha. Ya sudahlah. Yang penting tidak terjadi apa-apa, kita semua sehat. Waktu kuliah ada study tour ke Taiwan, namanya Kwan Mutuan. Kami dari Surabaya berangkat ber-8. Di sana kami bersenang-senang dan bertemu teman-teman baru dari luar negeri. Banyak sekali kenangan yang tidak terlupakan di sana. Pada mulanya, di hari pertama, kita tidak berkumpul dengan banyak orang. Hanya berkumpul dengan orang-orang sesama dari Indonesia saja. Tapi langsung keesokan harinya kami berkumpul dengan orang-orang dari negara lain. Ternyata orang-orang dari negara lain itu sangat ramah. Malah saya merasa kalau orang-orang dari Indonesia kurang friendly, karena saya melihat mereka sangat jual mahal terhadap teman-teman dari luar Indonesia. Dengan keterbatasan bahasa, selain bahasa Mandarin saya yang tidak bisa apa-apa dan bahasa Inggris saya yang baru lancar setelah minum bir, kami tetap dapat berkomunikasi dan having fun bersama. Kami pun memutuskan untuk extend ke holiday ke Hong Kong dan Macau. Di sini saya dekat banget dengan salah satu teman saya, sebut saja J. Karena semasa di Taiwan saya sangat dekat dengan J, saya sering kumpul sekali dengan J. Bagaimana tidak dekat, selama kurang lebih study tour 30 hari, saya kumpul sama J terus-terusan. Saya minum bir, saya banyak deh cerita dengan J. Ketika sudah kembali ke Surabaya, saya lupa itu detailnya kapan, si J ini mengalami kecelakaan yang cukup besar dan mengakibatkan dia hampir diamuk oleh massa. Tapi berdasarkan ceritanya si J, ada sepeda motor di kanan dan kiri mobilnya yang menyebabkan dia kecelakaan, seperti dipepet gitu. Pada mulanya saya tidak terlalu kaget
karena saya pikir hanya kecelakaan biasa dan semuanya selesai sampai di sini. Sampai suatu saat ia memberitahu saya bahwa ia sedang diikuti oleh seorang pengendara motor. Saya pun menggampangkannya dan berpesan, "Gak usah khawatir, mungkin hanya kebetulan aja satu arah." Beberapa waktu berlalu, ketika itu saya masih di Malang karena suatu urusan. Dan teman-teman saya yang berada di Surabaya mengajak saya untuk party, termasuk si J. Tapi karena saya di Malang, saya tidak bisa ikut party tersebut. Setelah habis party, si J mengantarkan teman-teman perempuan yang lain sampai dia sendirian di mobil dan jalan untuk pulang. Saat J berada dalam perjalanan pulang menuju ke rumah di Jalan Dharma Husada, tiba-tiba mobilnya dipotong oleh mobil Avanza hitam. 2 orang dari mobil Avanza tersebut keluar dan menodong si J dengan pistol. Mau tidak mau, si J membiarkan 2 orang tersebut masuk ke dalam mobil. Kemudian si J digiring untuk menyetir mobilnya masuk ke jalan tol. Sesudah itu di jalan tol, dia dipaksa untuk keluar mobil dan dia ditembak di tempat. Tembakan tersebut mengenai pembuluh darah vena. Si J hanya bisa duduk untuk menunggu diselamatkan oleh mobil atau petugas jasa marga yang lewat. Akhirnya ketika ditemukan oleh pihak jasa marga, si J kemudian dioperasi dan dirawat di Rumah Sakit Marinir Surabaya. Keesokan paginya, saya dikabari oleh teman saya. Saya merasa sangat syok mendengar berita tersebut. Sehari setelah kejadian, saya pergi ke Surabaya untuk melanjutkan konsultasi skripsi saya. Dan tiba-tiba dosen saya memeluk saya dan bilang kalau si J sudah tidak ada. Otomatis saya langsung menangis dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Hal ini merupakan kejadian saya kehilangan teman dekat untuk pertama kalinya. Setelah itu pun pemakaman dilakukan di Trenggalek, kota asal J. Singkat cerita, saat saya upacara kelulusan Universitas Ciputra, pihak universitas memberikan penghargaan kepada J. Kami semua pun turut mendoakan J. Dan keajaiban pun terjadi. Hampir seminggu setelah kita kelulusan dan kita berdoa bersama, pihak polisi menemukan pelaku yang menembak J. Motif penembakan tersebut didasarkan oleh kasus perampokan mobil mewah saja. Begitulah cerita saya saat SMA sampai kuliah. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana? Itu adalah cerita saya ketika saya kuliah. Apakah kalian merasa terhibur atau kalian merasa malah tidak nyaman dengan cerita ini? Kalau kalian ada cerita yang ingin disajikan, langsung saja email ke di bawah ini. Nanti saya akan memilih mana cerita yang menarik, mana cerita yang kurang pantas, mana cerita yang layak untuk dibacakan pada channel ini berdasarkan standar saya sih. Sampai jumpa di episode berikutnya, yaitu ketika saya memulai